Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sahabat Tablik Islami. Kita berada di channel yang selalu berusaha menyajikan konten Islami yang relevan dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi tema yang sangat penting, yaitu bagaimana mencetak anak soleh-solehah mulai sejak dalam kandungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bayi yang dilahirkan itu berada di atas fitrah kesucian, sehingga lidahnya fasih. Maka kedua orang tuanya ayah dan ibu yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Anak-anak yang dilahirkan adalah seperti kain putih bersih. Ibu bapaknya lah yang membentuk anak itu, apakah ia akan menjadi orang yang taat kepada Allah ataukah sebaliknya. Sejahat apapun orang tua, pasti mereka mempunyai cita-cita untuk menjadikan anaknya sebagai anak yang soleh atau solehah. Apabila orang tua menginginkan anaknya berperilaku yang islami, maka orang tuanya harus lebih dulu mengamalkan kehidupan islami. Dengan demikian mengamalkan kehidupan islami bagi orang tua sangatlah penting dalam pendidikan anak, karena orang tua adalah cermin bagi anak-anaknya. Nah sekarang, proses awal pendidikan anak. Di dalam Islam, proses awal pendidikan anak sesungguhnya telah dimulai ketika si ibu mengandung bayi dalam rahimnya. Bahkan jauh sebelum itu, yaitu ketika suami melakukan hubungan seksual dengan istri. Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua suami istri memenuhi adab-adab dan doa ketika berhubungan badan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan agar membaca doa di bawah ini ketika akan melakukan hubungan badan. Bismillahi, Allahumma janibna syaitana, wa jannibis syaitana ma razaqtana. Artinya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari anak yang akan Engkau karuniakan kepada kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk menjadikan anak dari hasil hubungan keduanya setelah membaca doa tersebut, niscaya setan tidak dapat mengganggunya selama-lamanya. Apabila hasil hubungan tersebut sang istri mengalami kehamilan, maka selama ia hamil hendaknya berhati-hati dalam pikirannya, perasaannya, buku yang dibacanya, teman-teman bergaulnya, dan semua hal yang ia dengar. Hendaknya dihindari membaca buku-buku yang buruk, berpikiran buruk, niat yang buruk, mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk, karena dikhawatirkan perbuatan-perbuatan buruk itu akan mempengaruhi bayi yang akan dilahirkan. Semua ini berpengaruh kepada keadaan anak yang sedang berada dalam kandungan, karena sistem syaraf ibu mempengaruhi sistem syaraf bayi. Meskipun si bayi memiliki sistem tersendiri, tetapi hendaknya diingat bahwa bayi berada di dalam kandungan ibunya sehingga terpengaruh oleh apa saja yang dipikirkan, dirasakan, dibaca, dan yang didengarkan oleh ibunya. Oleh karena itu dianjurkan bagi si ibu untuk bergaul dengan orang yang baik syalih. Sebaiknya Al-Quran hendaknya dibaca sebanyak-banyaknya, dan berada di tempat di mana asma Allah disebut-sebut dan agama dibicarakan. Juga sangat penting untuk berhati bersih, berpikiran bersih, tidak memiliki perasaan iri atau dengki, dan terlalu khawatir terhadap sesuatu. Si ibu hendaknya tetap tenang dan bergembira, jangan sampai terlalu resah dan sedih. Karena pikiran yang ada dalam diri si ibu akan mempengaruhi watak anak yang akan dilahirkan. Maka ingatlah, bahwa lingkungan sebelum anak lahir, sama pentingnya dengan lingkungan setelah anak dilahirkan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sikap dan adab seorang ibu selama mengandung, ketika bersalin, ketika menyusui, ketika anak mulai berbicara, dan seterusnya. Karena semua itu sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan fisik dan pendidikan anak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap video bermanfaat dari kami. Mari bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi penerus yang berakhlak mulia dan dicintai Allah. Semoga bermanfaat dan selalu dalam lindungannya. Terima kasih telah bergabung di channel Tablik Islami. Ayo mulai perjalanan ke arah kebaikan bersama-sama.